kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menunggu antrean melintasi jalan yang tertutup longsor, sejumlah pengendara tiba-tiba diterjang longsor susulan. Harga beras terus melambung tinggi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Goa, bahkan tembus Rp20.000 per kilogram. Pelajar tingkat SD dan SMP sekota Parepare adu ketangkasan dan kecepatan menggunakan engrang di lapangan Andi, Makassau. Menunggu antrean melintasi jalan yang tertutup longsor, sejumlah pengendara tiba-tiba diterjang longsor susulan. 4 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Sebuah tebing di pinggir jalan Kabupaten Luwu seketika longsor Senin siang. Material longsor langsung menerjang dan menutup sebagian badan jalan. Puluhan pengendara motor yang sedang antre melintasi lokasi longsor pertama tertimbun tanah longsor ketika longsor kedua terjadi di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Tiba-tiba, boom, kayak dilempar begini Pak. Dari atas, langsung orang berhamburan, saya sudah selamatkan diri masing-masing. Selain warga, diperkirakan 2 mobil dan puluhan sepeda motor juga ikut terseret material longsor. Pencarian korban longsor terus dilakukan tim SAR gabungan hingga Selasa siang. Hingga kini sudah ditemukan 14 korban, 4 korban meninggal dunia, dan 10 korban selamat dalam kondisi luka-luka. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Informasi berikutnya, 1 unit sepeda motor milik pengemudi ojek daring yang terparkir di depan warung makan di Jalan Borong Raya, Kota Makassar, raib dicuri. Pelaku ditangkap berkat informasi korban lewat chat grup sesama ojek daring. Pencurian 1 unit kendaraan sepeda motor milik pengemudi ojek daring terjadi di tempat parkir warung makan di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 25 Februari lalu. Nampak seorang pencuri langsung menghampiri motor korban. Korban lupa mencabut kunci motornya, memudahkan pelaku membawa kabur motor milik korban. Korban baru sadar motor miliknya hilang dicuri setelah hendak ke parkiran usai makan. Korban kemudian meminta pertolongan kepada sesama rekan ojek daring lewat chat grup. Akhirnya, salah satu rekan korban melihat motor korban di jalan, kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga dan bersama-sama mengejar pelaku. Saat ditangkap, pelaku sempat mengelak hingga nyaris dihakimi warga. Jadi pelaku beraksi dengan cara memantau motor yang terparkir di depan ruko makanan atau di ruko. Kemudian pelaku langsung mengambil motor yang kuncinya tercantol di motor tersebut. Nah, sehingga pelaku langsung bisa membawa lari motor korban. Pelaku Muhammad Rafli, 23 tahun, telah dibawa ke Mapolsek Manggala bersama barang bukti 1 unit sepeda motor yang dicurinya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Perempuan di Kota Makassar yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring disiram air keras oleh mantan suaminya. Motif pelaku menyiram air keras karena sakit hati mendengar korban hendak menikah lagi. Rafika Amalia, 28 tahun, pengemudi ojek daring masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah RSUD Daya Kota Makassar. Pasca menjalani operasi pada bagian wajah akibat luka bakar sebesar hampir 4,5%. Korban menjalani operasi setelah mengalami penyiraman air keras oleh mantan suaminya, yakni Sangkala, 34 tahun, saat korban menolak rujuk pasca cerai. Meski telah dilakukan operasi, RSUD Daya Kota Makassar memastikan mustahil wajah korban dapat kembali seperti semula. Kalau kondisi luka bakarnya pasien ini hampir 4,5% ya, karena dia hampir di wajah.
Karena kalau kita menggunakan rumus rule of 9, itu luka bakar kalau full wajah itu 4,5%. Tapi karena tidak full sewajah makanya hampir 4,5%. Oh gitu. Berarti yang dioperasi kemarin apa saja? Daerah wajah. Daerah wajah. Dilakukan debridement dan nekrotomi. Pelaku yang tak lain mantan suami korban telah ditangkap Polsek Talo. Motif pelaku menyiram air keras terhadap korban karena sakit hati mendengar korban hendak menikah lagi. Pelaku memperoleh air keras lewat loka pasar. Jadi pelaku sudah mempersiapkan, sudah membeli obat air keras ini melalui akun belanja online. Ya. Jadi itu dibawa memang dari rumahnya? Ya, disiapkan betul dari rumahnya. Karena merasa cemburu ya. Terus waktu sampai di TKP itu langsung disiram atau ada minta rujuk dulu atau gimana? Nah karena dia sudah tahu rumahnya korban, kemudian juga sudah tahu kebiasaan korban. Dan emang pulangnya biasanya jam-jam segitu, sehingga begitu korban datang, buka helm langsung mukanya disiram. Nah, Korban Rafika Amalia disiram air keras sebanyak 2 kali. Kejadian pertama pada 2015 saat mereka masih berstatus suami istri. Sementara kejadian kedua pada 19 Februari 2024 usai korban pulang kerja sebagai pengemudi ojek daring. Korban tiba-tiba disiram air keras di depan rumahnya oleh pelaku yang sudah menunggunya. Kita tuh agak shock gitu. Kenapa? Karena kita sangat-sangat takut kalau misalnya yang penyiraman kedua ini jauh lebih parah karena dia mengena di area mata. Ini sudah sering ya disiram ya? Iya, kan disiram sebelumnya di tahun 2015. Oh, sudah pernah. Iya, itu KDRT karena statusnya masih suami istri. Penyiraman kedua statusnya bukan suami istri lagi. Jadi jatuhnya penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi selanjutnya, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dalam sumur di Kabupaten Bulukumba. Sepucuk surat yang dialamatkan kepada keluarga besarnya juga ditemukan warga saat mengevakuasi jasad korban. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tak bernyawa oleh warga di dalam sebuah sumur di Dusun Batu Hulang, Desa Salasai, Kabupaten Bulukumba, Senin lalu. Warga kemudian mengevakuasi jasad korban menggunakan alat seadanya yang telah mengambang di air sumur di kedalaman 10 meter. Korban diketahui berinisial IE, 55 tahun. Di dekat sumur, warga menemukan sepucuk surat dialamatkan kepada keluarga besarnya agar menjaga kelima anaknya dan menjual seluruh perhiasan emas miliknya untuk melunasi utangnya. Kuat dugaan korban meloncat ke dalam sumur karena depresi. Telepon saudaranya di Bulukumba lain, sama juga. Jadi masih dilihat teleponan dengan saudaranya. Setelah itu tidak dilihat lagi, nanti sekitar jam 11 siang ini setelah dicari keliling masih ditemukan di dalam sumur. Polsek Bulukumba saat ini menyelidiki terkait kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan adanya tindak pidana pada jasad korban. Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan untuk bunuh diri, disarankan segera menghubungi klinik kesehatan mental terdekat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.